Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 56-57. Setelah membacanya, Lion menatap wajah pucat Nana sambil mengerutkan kening. Kita tidak bisa putar balik. Tenanglah. Kita di sana hanya sampai kamu sembuh. Nana tampak kecewa mendengar perkataan Lion. Tiba-tiba Nana teringat sewaktu Lion mencekiknya. Tubuhnya langsung gemetar. Seketika itu dia menjauhkan diri dari Lion dengan ekspresi ketakutan. Melihat Nana menjauh, hati Lion terasa remuk. Tolong maafkan aku. Aku janji tidak akan melukaimu lagi. Jadi tenang dan tidurlah. Karena perjalanan kita masih panjang. Ucap Lion sambil mengepalkan tinjunya. Dia marah pada dirinya sendiri. Rasanya dia ingin menamparkan wajahnya kalau perlu mencekik lehernya agar sama-sama merasakan sakit. Setelah mengatakan itu Lion bersandar dan memejamkan matanya. Begitupun juga Nana. Tapi dia tidak bisa tertidur karena pikirannya terus saja ke JH. Bagaimana keadaan JH? Seingatku dia beberapa kali kena pukul. Ya Allah lindungi JH. Batin Nana. Beberapa jam kemudian mereka berdua akhirnya sampai di Jerman. Lion memapah tubuh Nana yang lemah untuk masuk ke mobil setelah turun dari pesawat. Meskipun Nana masih takut dengan sentuhan tangan Lion. Sesaat kemudian mobil Lion sampai di salah satu hotel berkelas di Berlin. Lion turun duluan. Setelah itu bergegas membantu Nana keluar dari mobil. Saat akan memasuki hotel, Lion menggandeng tangan Nana karena keadaannya masih lemah. Nana tidak bisa menolak uluran tangan Lion. Ketika sudah berada di dalam hotel, pandangan Nana tertuju pada setiap sudut di hotel itu. Dia benar-benar takjub melihat interior mewah Hotel Adlon Kempinski. Jelaslah Lion memilih Hotel Adlon. Secara hotel ini terkenal mewah dan legendaris yang terletak di Mid Berlin. Di samping gerbang Brandenburg, fasilitasnya yang paling mutakhir meliputi restoran dengan 2 bintang Michelin dan area perbelanjaan. Hotel Adlon Kempinski juga memiliki lokasi sentral yang memungkinkan para tamu mengakses beberapa landmark utama kota Berlin secara langsung. Monumen Holocaust, Checkpoint Charlie, dan Pariser Platz. Semuanya dapat dijangkau dalam 10 menit berjalan kaki. Tiba-tiba kaki Nana lemas dan sedikit pusing. Dia hampir jatuh ke lantai. Tapi tangan besar Lion langsung menangkap tubuhnya. Kamu kenapa? Nana hanya mengedipkan matanya. Aku akan menggendongmu. Lanjut Lion. Tanpa menunggu persetujuan Nana, Lion langsung membawa tubuh mungil Nana ke gendongannya. Melihat Lion menggendong Nana, seluruh orang yang melihat merasa iri dan mulai berbisik. Ya ampun Lion, apa yang kamu lakukan? Aku malu. Batin Nana seraya menutup wajahnya. Lion memasuki lift dengan santai tanpa merasakan beban berat. Dia terlihat tenang sambil menatap wajahnya Nana yang tampak malu. Terlihat sedikit senyum di sudut bibir Lion. Melihat senyum Lion, mendadak amarah Nana mulai berkurang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi wahai calon istriku. Batin Lion. Sesaat kemudian Lion membawa Nana ke salah satu kamar paling mewah di Hotel Adlon. Dia merebahkan Nana di tempat tidur. Kamu istirahatlah dulu. Nanti sore baru kita ke rumah sakit. Sekarang aku akan mandi dulu. Mendengar perkataan Lion, Nana melotot dan melihat langkah Lion yang berjalan menuju kamar mandi di kamar itu. Kenapa dia masuk kamar mandi di sini? Apa itu artinya dia juga akan tinggal di kamar ini? Gumam Nana dengan khawatir. Nana mulai gelisah. Dia deg-degan sekaligus ketakutan kalau Lion akan berbuat macam-macam padanya. Merasa kelelahan akibat tidak tidur semalaman, Nana mengabaikan sejenak tentang dia dan Lion satu kamar. Tidak lama kemudian Nana memejamkan mata dan tertidur. Tidak terasa waktu sudah sore. Nana membuka matanya dan merasa lapar. Dia melirik ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan Lion. Di mana Lion? Aku lapar. Batin Nana. Karena tidak melihat Lion, Nana akhirnya turun dari tempat tidur untuk menghirup udara sore yang segar lewat balkon. Kamu sudah bangun. Tiba-tiba Lion mendekapnya dari belakang dan berbisik di telinga Nana. Nana kaget dan merasakan kehangatan tangan Lion yang memeluknya dari belakang. Namun sebelum dia larut lebih jauh lagi, dia segera melepas tangan besar Lion dan berusaha untuk mengeluarkan suaranya. Aku lapar, ucap Nana.
Lion sedikit kaget ketika Nana melepas pelukannya. Tapi dia kembali tersenyum saat Nana mengatakan dia lapar. Segera dia menarik tangan Nana dan membawanya duduk di sofa. Aku sudah membawakanmu makanan. Sekarang aku akan menyuapimu. Aku bisa sendiri, kata Nana dengan pelan. Lion tetap keras kepala. Diamlah, dan izinkan aku melayanimu selama di sini. Nana benar-benar tidak bisa menentang Lion. Dia dengan patuh memakan suapan demi suapan yang diberikan Lion. Apa kamu sudah makan? Tanya Nana setelah dia selesai mengunyah makanannya. Lion merasa senang karena menurutnya Nana sudah mulai memperhatikannya. Sudah tadi. Apa kamu menyewa satu kamar? Tanya Nana. Iya, aku melakukannya karena aku ingin menjagamu. Dan tenang saja aku akan tidur di sofa. Jawab Lion. Tapi kita bukan suami istri. Dan agamaku melarang hal seperti ini. Aku takut setan akan menggoda kita. Nana menunduk setelah mengatakannya. Lion juga mulai kehilangan kata-kata. Dia terdiam sejenak setelah itu dia berkata lagi. Aku janji tidak akan melakukan apapun padamu sampai kita menjadi suami istri. Dan juga tolong maafkan kesalahanku yang kemarin. Aku benar-benar menyesal. Nana terkejut. Aku bukan pendendam. Akan tetapi aku butuh waktu untuk memaafkanmu. Dan apa maksudmu dengan menyebut kalau kita sudah jadi suami istri? Lion merasa senang mendengar perkataan Nana. Walaupun butuh waktu tapi setidaknya Nana berencana memaafkannya. Sesaat kemudian Lion tersenyum dan turun dari sofa. Dan berlutut di depan Nana yang sedang terduduk di sofa. Setelah itu dia meraih kedua tangan Nana dan mencium punggung tangannya. Kemudian menatap Nana dengan lembut. Nana Halila, aku minta maaf telah banyak menyakiti hatimu. Dan sekarang aku Kim Lion. Ingin menjadikanmu istriku. Apakah kamu mau? Tanya Lion. Nana terkejut bukan main. Matanya melotot dan jantungnya berdetak lebih kencang. Dia menghembuskan napas berat. Nana, kenapa kamu diam? Lanjut Lion tidak sabaran. Nana melepas tangannya dari tangan Lion. Maaf. Aku tidak bisa. Ekspresi Lion langsung jatuh. Kenapa? Nana menunduk sambil menahan tangisnya. Karena aku tidak mencintaimu. Mendengar jawaban Nana, Lion kembali duduk di sampingnya. Lion menghela nafas panjang. Setelah itu dia mengangkat wajah Nana yang menunduk agar memandangnya. Apakah benar kamu tidak mencintaiku? Pertanyaan Lion sukses membuat Nana tidak bisa menahan tangisnya. Butiran bening itu mengalir begitu saja membasahi pipi Nana. Jangan menangis. Kamu tidak perlu menjawabnya. Dan aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tidak akan menyerah untuk bisa mendapatkan hatimu. Ucap Lion. Berhenti melakukan hal sia-sia. Karena aku tidak akan pernah bisa mencintai lagi. Dan juga aku belum memaafkanmu. Ucap Nana dengan lembut ketus. Mendengar perkataan Nana, ekspresi Lion menjadi rumit. Dia mendadak kehilangan kata-kata. Perasaan Lion campur aduk. Dan itu membuatnya berpikir kalau Nana benar-benar tidak pernah mencintainya. Karena tidak tega melihat Nana menangis. Lion menarik Nana ke pelukannya. Tenanglah. Lupakan apa yang aku katakan tadi. Dan fokuslah pada kesehatanmu agar kita cepat pulang. Aku mengerti kalau semua memang butuh proses. Dalam pelukan Lion, Nana mengangguk sambil menyeka air matanya. Ya Tuhan, kenapa hatiku rasanya sakit sekali. Ini lebih sakit dari pengkhianatan yang pernah aku alami. Tuhan pembolak-balik hati. Tolong hilangkan perasaan kami ini jika kami tidak mungkin bersatu. Batin Nana. Setelah selesai ngobrol, Lion dan Nana langsung ke rumah sakit. Kebetulan Lion memiliki teman seorang dokter yang jenius dalam menangani penyakit. Halo Dr. Lion. Senang bisa bertemu lagi. Dr. Audric memeluk Lion selayaknya seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Lion menepuk punggung Audric. Senang juga bisa bertemu lagi dengan Dr. Audric si jenius. Mendengar Audric memanggil Lion doktor, Nana tercengang. Meski dia tidak paham apa yang dikatakan Audric, tapi dia masih bisa mendengar dengan jelas kata panggilan doktor itu. Dia langsung berbisik ke Lion. Bagaimana kamu bisa mengenal dokter ini? Dan kalau gak salah tadi dia memanggilmu doktor. Lion melirik Nana. Dia teman waktu aku menyelesaikan kuliah S3 ku di sini. Kami satu universitas tapi beda jurusan.
Dia ngambil dokter spesialis saraf. Dan aku mengambil jurusan ekonomi bisnis. Nana mengangguk dan merasa kagum dengan Lion. Dia berpikir masih banyak yang tidak dia ketahui tentang Lion. Dan pengetahuan barunya ini membuatnya semakin merasakan perbedaan yang lebih besar lagi. Secara dia hanya lulusan S1 dari universitas yang tidak terlalu terkenal di Indonesia. Selain itu dia tidak kaya dan tidak cantik pula. Dibanding Lion yang sudah tampan, jenius dan seorang pengusaha sukses. Jadi bagaimana mungkin dia berani bermimpi terlalu tinggi untuk bisa bersanding dengan Lion? Lion kembali menatap Audrey seraya memperkenalkan Nana. Dan sengaja dia menggunakan bahasa Jerman agar Nana tidak paham. Audrey, kenalkan ini calon istriku namanya Nana Halila. Dia dari Indonesia. Dan sekarang dia adalah pasienmu yang harus kamu sembuhkan. Audrey menjepit alisnya. Dia memperhatikan Nana dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah Lion bercanda? Aku kira seleranya Lion tinggi. Tapi dilihat dari penampilannya yang sederhana dan wajahnya yang polos tanpa make up, dia tidak cocok menjadi calon istri Lion. Batin Audrey. Lion yang menyadari Audrey memperhatikan Nana mengejutkannya. Hei, apa yang kamu lihat? Jangan mikir macam-macam. Sekali lagi aku tegaskan kalau gadis ini adalah calon istriku. Haha, kamu memang tetap sama. Selalu pintar menebak pikiranku. Oke kalau begitu, mari kita masuk ke ruanganku, kata Audrey. Nyonya Lion, kenalkan namaku Audrey Alvaro. Audrey menjulurkan tangan kanannya. Nana merasa bingung karena dari tadi dia tidak mengerti apa yang mereka obrolin. Meski begitu dia tetap menjulurkan tangan kanannya sambil tersenyum. Dan mengartikan kalau itu tanda Audrey ingin memperkenalkan diri padanya. Setelah berbincang-bincang sedikit, akhirnya mereka bertiga masuk ke ruangan Audrey. Di ruang rawat Lion sukses membuat Audrey baper dan tidak percaya. Melihat betapa lembutnya dia ketika membantu Nana selama proses pengobatan. Apa keistimewaan gadis ini sehingga seorang Lion tampak bertekuk lutut padanya? Batin Audrey sambil menatap dua orang di depannya. 2 hari berturut-turut Nana menjalani pengobatan bersama Audrey. Dan kebetulan hari kedua Lion tidak bisa menemani Nana di dalam ruangan. Karena Nana memintanya untuk membelikannya makanan. Apakah Anda bisa berbahasa Inggris atau Indonesia? Tanya Nana setelah Audrey melakukan pemeriksaan padanya. Audrey tersenyum. Tentu aku bisa bahasa Inggris. Tapi tidak dengan bahasa Indonesia karena aku belum pernah ke sana. Apa kamu ingin bertanya sesuatu? Nana merasa senang mendengar Audrey bisa bahasa Inggris. Memang seharusnya bisa jika dia memang dokter jenius. Meski bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Tapi dia bisa sedikit bicara dan mengerti. Apa Anda sudah lama mengenal Lion? Tanya Nana. Audrey mengangguk. 4 tahun cukup lama kan? Nana tersenyum dan mengangguk. Iya. Bagaimana Lion menurutmu? Bersambung.